saya Agnes Farisa Yolanda Ninggolan dengan NIM 2112010008. Kenalkan, nama saya Chesnia Ventika Maulana Panjaitan dengan NIM 2111201106. Perkenalkan, nama saya Theodora Loisa Simbolon, NIM 21120112 dari kelas HUT 2A. Di sini, kami akan menjelaskan tentang isu lingkungan hidup dan kehutanan. Isu lingkungan hidup adalah dampak negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan sebagai isu kontemporer dalam ilmu hubungan internasional yang ada sejak setelah masa Perang Dunia Kedua. Faktor terpenting dan yang menjadi utama dalam permasalahan isu lingkungan hidup adalah banyaknya populasi manusia. Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat menimbulkan tantangan yang coba diatasi dengan pembangunan dan industrialisasi. Namun, industrialisasi yang di samping mempercepat persediaan segala kebutuhan manusia, ternyata juga memberikan dampak negatif terhadap manusia, yaitu terjadinya pencemaran lingkungan. Isu-isu pencemaran lingkungan yang sering terjadi di sekitar kehidupan manusia antara lain polusi, pemanasan global, penggundulan hutan, dan penipisan lapisan ozon yang akan mengakibatkan banyak sekali dampak negatif pada keberlangsungan hidup manusia. Seperti polusi. Polusi udara, air, dan tanah memerlukan waktu yang cukup lama agar dapat kembali normal. Sektor industri dan asap kendaraan bermotor adalah sumber utama dari pencemaran udara. Logam berat, nitrat, dan plastik beracun bertanggung jawab atas pencemaran tanah. Sementara untuk polusi air, tumpahan minyak, hujan asam, limpasan perkotaan sangat bertanggung jawab untuk pencemaran air yang terjadi selama ini. Isu pemanasan global terjadi karena emisi dari gas rumah kaca yang tak lain tak bukan adalah hasil praktik manusia. Fenomena ini menyebabkan meningkatnya suhu di permukaan bumi sehingga menyebabkan mencairnya es di kutub dan kenaikan air di permukaan laut. Pemanasan global akan semakin terasa dampak negatifnya apabila kemarau berkepanjangan datang. Banyak produksi pertanian yang sering mengalami gagal panen dan bahkan semakin meningkatnya risiko terjadinya kebakaran hutan. Hal ini sangat disayangkan sekali mengingat hutan semakin berkurang jumlahnya setiap tahunnya, dan jika hal ini terus terjadi, maka jumlah hutan akan punah atau hilang dan keberlangsungan hidup manusia dapat terganggu. Dalam isu penggundulan hutan, seiring berkembangnya industri yang mengharuskan suatu negara untuk memperluas wilayah untuk membangun lahan industri mereka tentu saja harus mengorbankan alam atau hutan untuk membuka lahan. Hutan yang seharusnya berperan untuk menyerap racun karbon dioksida pencemaran dan mengubahnya menjadi oksigen yang dibutuhkan oleh manusia, sebagai penyedia air bersih, sebagai habitat dari berbagai jenis flora dan fauna, dan masih banyak lagi, harus dimusnahkan hanya karena tuntutan industri. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi jika tidak ada lagi hutan yang melindungi lingkungan sekitar. Karena hutan merupakan penyedia utama jasa lingkungan terbesar bagi kehidupan makhluk hidup. Isu lingkungan selanjutnya adalah penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon sangat penting bagi bumi karena lapisan ozon berfungsi untuk melindungi bumi dari radiasi matahari yang berbahaya. Penyebab utama dari menipisnya lapisan ozon adalah dari polusi asap kendaraan bermotor, polusi pabrik, dan gas emisi rumah kaca. Jika hal ini terjadi terus-menerus dan lapisan ozon semakin menipis, maka sinar radiasi matahari akan sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Kulit manusia bisa terbakar akibat radiasi matahari yang sangat panas, mata menjadi rusak, dan lain-lain. Sejak adanya pembahasan isu tentang lingkungan hidup ini, tentu menyadarkan manusia betapa pentingnya menjaga lingkungan. Salah satu cara untuk menyelamatkan bumi dari kerusakan adalah dengan merayakan Hari Lingkungan Hidup yang dirayakan setiap pada tanggal 5 Juni di setiap tahunnya di seluruh dunia. Awal mula lahirnya Hari Lingkungan Hidup ini tentu juga dilatar belakangi oleh kondisi pada saat itu. Adapun hari pertama perayaan Hari Lingkungan Hidup ini dirayakan yaitu pada tanggal 5 Juni 1974. Kondisi pada saat itu sangat memprihatinkan dan menyusahkan para seluruh masyarakat dan nyaris seluruh dunia merasakannya. Salah satu masalah yang merebak pada kala itu adalah wabah penyakit Minamata. Minamata sendiri adalah sindrom penyakit yang merusak fungsi saraf. Selain itu, di sejumlah kawasan Eropa terjadi kabut asap yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Asap tersebut saat itu diperkirakan yang ditimbulkan dari pembakaran hutan yang terjadi pada setiap kawasan tersebut.
tersebut pada tahun 1960. Meskipun dampak yang terjadi pada saat itu tidak merata, namun itu sangat mengganggu bagi kesehatan masyarakat. Dengan kasus-kasus tersebut yang meresahkan dunia pada saat itu, akhirnya diselenggarakan konferensi tingkat nasional, yaitu Stockholm Conference, yakni United Nations Conference on Human Environment atau UNC, yang membahas tentang lingkungan hidup di Stockholm, Swedia pada tanggal 5-16 Juni 1972. Konferensi ini merupakan awal munculnya isu lingkungan yang melembaga dan telah memiliki prinsip-prinsip serta menyadari pentingnya peran negara dalam merespon permasalahan lingkungan. Negara yang menjadi pengusung utama diadakannya Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini adalah negara Jepang yang mengalami wabah penyakit Minamata dan negara Setengal. Upaya dalam penyelamatan lingkungan hidup. Sejak diresmikannya tanggal 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia, maka tentu akan ada saksi kemanusiaan yang akan dilaksanakan untuk menjaga kelestarian alam. Contohnya program penanaman sibuk pohon, membangun kebiasaan hidup bersih, dan membuang sampah pada tempatnya. Begitulah isu lingkungan hidup yang kita hadapi dan dampak yang kita alami. Upaya dalam penyelamatan bumi dari isu lingkungan hidup juga sudah diawali dari sejarah yang tentu belum diketahui banyak orang pada zaman saat ini. Isu yaitu kasus pencemaran atau polusi air di Sungai Deli, Medan, Sumatera Utara atau Sumut yang berasal dari limbah 50 industri yang beroperasi di sepanjang sungai itu dan penumpukan sampah di sekitar sungai. BLH sudah mengupayakan menanggulangi dengan membuat UPT atau Unit Pelayanan Terpadu Deli Belawan, mengingat pengelolaan harus dilakukan terpadu. Isu lain yaitu kasus pemanasan global yang disebabkan efek rumah kaca karena meningkatnya polusi seperti karbon dioksida dan metana. Cara mencegahnya yaitu mengurangi sampah dan memakai produk ramah lingkungan dan memakai transportasi publik dan cara lainnya. Contoh kasus lainnya yaitu kasus penebangan hutan yang ilegal di Taman Nasional Baluran, di mana berhasil terungkap berkat hasil patroli rutin tim polisi kehutanan Taman Nasional Baluran tanggal 1 Juli 2021. Lain yaitu kasus penipisan ozon yang dipicu oleh meningkatnya penggunaan bahan perusak ozon atau BPO. Bahan ini diantaranya klorofluorokarbon dan hidroklorofluorokarbon. Cara mengurangi lapisan ozon makin menipis yaitu mengurangi penggunaan peralatan yang menghasilkan gas berbahaya bagi lapisan ozon seperti kulkas, hairspray, dan lainnya, serta minimalisir penggunaan kereta atau mobil dan rawat pendingin udara atau AC. Sekian dari kami, terima kasih.